mulai dengan historian, lalu dengan teknologi-teknologi yang maju, yang lain seperti ChatGPT, DeepSeek, mulai melihat kebutuhan dari machine learning untuk mengoptimasi aset performance mereka. Maka dari itu, Aveva mempunyai salah satu produk yaitu Predictive Analytics. Kenapa Aveva yang kita gandeng saat ini ya? Karena saat ini kita juga sebagai SSP atau Solution Service Provider dari Aveva, dan kita juga punya banyak pengalaman dalam mengimplementasi Aveva itu sendiri ya di beberapa tempat. Dan Aveva ini menjadi salah satu bisa dibilang sebagai salah satu software atau aplikasi yang paling terdepan dalam predictive analytics ya. Untuk menyingkat waktu, yang saya perkenalkan, nama dari speaker kita saat ini adalah Mas Mitra Wisnu Hargono. Beliau adalah Senior Pre-Sales Consultant untuk Southeast Asia Aveva. Silakan Mas Wisnu, bisa diperkenalkan diri sendiri. Baik, selamat siang rekan-rekan sekalian. Terima kasih telah bergabung di sesi siang kali ini. Perkenalkan, nama saya Mitra Wisnu Hargono atau bisa dipanggil Wisnu. Saya selaku Senior Pre-Sales Consultant untuk kawasan Asia Tenggara dari Aveva Asia Pasifik. Hari ini mungkin saya akan berdiskusi terkait bagaimana kita meleverage AI dan machine learning dengan solusi dari Aveva untuk dapat mengoptimize aset performance di perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Pak. Oke. Jangan lupa setelah acara ini, setelah diskusi ini, nanti kita juga akan ada giveaway total untuk 4 orang pemenang. Hadiahnya 2 untuk penanya yang beruntung, lalu 2 lagi untuk pengisi feedback yang beruntung. Jadi harap bisa terus mengikuti acaranya, lalu nanti memberi feedback ke kita. Dan salah satu lagi, untuk materi acaranya ini hanya dikasih kepada yang memberi feedback ya. Jadi kalau yang nggak kasih feedback, nggak dikasih. Bukan gitu panitia ya? Oke, untuk penanya beruntung akan diumumkan setelah akhir acara. Untuk pengisi feedback yang beruntung akan diumumkan di medsos kita, di LinkedIn, di IG, dan lain-lainnya. Jadi pada saat nanti diskusi, agar mempermudah Mas Wisnu dalam berdiskusi, dalam menjelaskan, mempresentasikan Aveva, semua pertanyaan bisa langsung ditulis saja di kolom chat. Nanti akan kita jawab dan kita gabungkan pada sesi Q&A. Setelah itu misalnya memang masih ada 1-2 pertanyaan yang belum kita cover, nanti akan kita kirim melalui email. Untuk acara ini kurang lebih 20-30 menit diisi oleh presentasi. Setelah itu kalau nggak salah Mas Wisnu akan melakukan demo ya. Ya, jadi jangan ketinggalan karena demo ini sangat menarik. Bagaimana kita bisa melihat Aveva secara langsung. Lalu nanti di terakhir kita lanjutkan dengan Q&A mungkin antara 3 sampai 5 pertanyaan. Lalu untuk terakhir akan seperti yang saya bilang tadi akan ada spin wheel untuk mengetahui siapa pemenangnya. Itu aja untuk mempersingkat waktu. Silakan Mas Wisnu bisa dimulai presentasinya. Baik, terima kasih Pak Ari. Selamat siang rekan-rekan semua. Saya akan memulai presentasinya. Mohon izin untuk share screen. Ya, Pak. Baik, mohon konfirmasinya apabila screen-nya sudah terlihat. Belum, sebentar. Oh, sudah. Oke, baik. Ya, terima kasih. Pertama, saya ingin sedikit memperkenalkan tentang perusahaan kami, Aveva. Jadi, Aveva ini merupakan satu software company yang sudah berdiri sejak tahun 1970-an. Jadi, kami berasal dari Cambridge University di United Kingdom, di Inggris. Awal mula dari solusi kami itu adalah bermula dari solusi engineering and design. Kita memiliki solusi-solusi di bidang engineering dan untuk 3D design. Waktu itu kita dikenal dengan Smart 3D Design, jadi solusi kita dapat memberikan informasi terkait dengan desain yang sedang dilakukan oleh tim desainer, sehingga tidak hanya menampilkan visual gambarnya dan juga pengukurannya saja, tapi juga berikut informasinya.
Kemudian seiring berjalannya waktu, Aveva mengakuisisi berbagai macam perusahaan dan juga mengembangkan bisnisnya, sehingga saat ini Aveva memiliki solusi yang lengkap, mulai dari desain, kemudian operation, hingga optimization untuk operasional perusahaan. Jadi dapat dilihat di sini portfolio Aveva melingkupi mulai dari simulation and learning, kemudian engineering and execution untuk di bidang desain. Kemudian memasuki di operasional, kita memiliki solusi operational control dan asset performance management, di mana kita pada tahun 2019 kita telah mengakuisisi OSI Soft yang terkenal dengan produknya Pi System. Jadi sekarang OSI Soft Pi itu merupakan milik Aveva dan satu bagian kesatuan dari Aveva. Nah, kemudian solusi yang lain adalah untuk production optimization dan juga planning and scheduling. Nah, solusi yang lain adalah solusi terkait untuk visualization dan digital twin. Jadi Aveva juga memiliki solusi terkait bagaimana untuk membuat digital twin atau menginformasikan secara corporate level terhadap informasi-informasi yang terkait di perusahaan, sehingga kita dapat melihat gambaran visualisasi secara lengkap dari operasional perusahaan tersebut. Nah, namun pada sesi hari ini saya akan lebih detail membahas terkait asset performance management, di mana dengan artificial intelligence dan machine learning yang dimiliki oleh asset performance management solution dari Aveva, kita dapat membantu bagaimana mengoptimize dan juga meningkatkan reliability dari performance dari aset-aset yang ada di perusahaan. Ya, di sini adalah gambaran dari 3 portfolio utama dari asset performance management solution dari Aveva. Yang pertama adalah Aveva Asset Strategy Optimization, di mana kita memiliki solusi terkait reliability center maintenance, kemudian comprehensive asset library, asset strategy simulation dan optimization, dan juga failure mode and effect analysis. Kemudian solusi yang kedua adalah Asset Analytics, di mana di dalamnya terdapat Aveva Predictive Analytics. Disinilah artificial intelligence dan machine learning digunakan dalam algoritma Aveva Predictive Analytics dalam memprediksi kondisi peralatan, sehingga kita dapat mengetahui potensi failure apa yang akan terjadi pada saat peralatan kita masih berfungsi secara normal. Sehingga kita dapat mencegah dan mengantisipasi terjadinya unplanned downtime dan juga dapat meningkatkan reliability dari peralatan yang ada di perusahaan. Kemudian solusi terakhir adalah asset maintenance. Di sini merupakan solusi yang Aveva untuk menggantikan paperwork activity, di mana solusi asset maintenance ini berfungsi untuk mengcapture data-data inspeksi manual, dimasukkan ke dalam gadget baik berupa Android device, iOS atau Windows Mobile, yang nantinya dapat dimasukkan ke dalam centralized database utamanya, sehingga dapat mengefisienkan aktivitas manual inspection yang ada di lapangan. Nah, untuk pembahasan AI dan machine learning untuk meningkatkan optimisasi, untuk mengoptimasi aset perusahaan, ada di sisi asset analytics atau predictive analytics. Nah, sebelum saya berbicara lebih lanjut, ini ada gambaran tentang tantangan yang dihadapi industri saat ini, di mana 70% isunya adalah operator itu tidak menyadari bahwa ada isu di peralatannya, di mana mereka harus menggantikan, mengupgrade atau memaintain untuk merawat aset yang mereka miliki. Hal ini disebabkan karena asset failure, kegagalan aset itu 82% sifatnya adalah random. Sedangkan 18% sisanya itu adalah age related atau terkait dengan usia peralatan. Sehingga untuk mengantisipasi 82% kegagalan ini diperlukan teknologi yang lebih advance, sehingga untuk dapat mengantisipasi unplanned downtime. Di mana berdasarkan riset yang telah kita lakukan, unplanned downtime ini dapat menimbulkan kerugian hingga 260.000 US dollar per jam dari unplanned downtime-nya saja. Ini belum termasuk kerugian reputasi akibat safety, kemudian kerusakan peralatan dan lain-lain. Nah, di sini adalah gambaran yang saya jelaskan tadi bahwa 82% kegagalan aset itu terjadi sifatnya random. Sedangkan 18% dia sifatnya age-related failure atau terkait dengan usia peralatan. Nah, untuk mengantisipasi yang 18% yang terkait usia peralatan, itu kita bisa menggunakan maintenance strategy. Yang pertama adalah reactive maintenance dan preventive maintenance. Di mana reactive maintenance itu contohnya adalah run to failure, di mana peralatan dijalankan sampai dia rusak atau sampai dia tidak berfungsi, tapi ini sifatnya hanya untuk equipment yang non-critical.
Jadi strategi maintenance itu bermacam-macam dan berbeda-beda sesuai dengan level criticality dan juga priority dari peralatan tersebut. Bila aset yang sifatnya dia non-critical, kemudian juga spare part-nya relatif mudah didapatkan, bisa digunakan strategi maintenance yang sifatnya reactive maintenance. Nah, kemudian selanjutnya adalah preventive maintenance atau lebih dikenal dengan periodic maintenance. Solusi maintenance ini dapat menggunakan Enterprise Asset Management (EAM) atau Computerized Maintenance Management System atau CMMS. Nah, kedua activity maintenance ini baru dapat mengantisipasi isu yang terkait dengan usia peralatan atau age-related failure yang nilainya 18% ini. Untuk dapat mengantisipasi yang sisanya 82% yang sifatnya random, diperlukan teknologi yang lebih advance. Yang pertama adalah condition-based maintenance. Itu kita memiliki solusi yang diberi nama AVEVA PI System. Jadi PI System ini merupakan solusi yang sudah kita akuisisi dari OSI SoftPI. Jadi mereka lebih dikenal tadinya sebagai data historian, plan information. Nah, namun di seiring perkembangan dan development yang dilakukan oleh AVEVA, jadi AVEVA PI System ini memungkinkan digunakan sebagai tool untuk condition-based maintenance, di mana PI System mampu memberikan alert dan notifikasi terhadap threshold-threshold yang mungkin sudah tercapai. Kemudian dia juga dapat merecord apabila terjadi suatu anomali, dia sudah mendeteksi suatu thresholdnya sudah tersentuh. Nah, dia akan merecord kejadian tersebut sampai dengan dia selesai ditanggulangi, sehingga data tersebut dapat digunakan sebagai analisis di kemudian hari. Nah, condition-based maintenance ini sifatnya adalah real-time monitoring. Jadi dia baru akan mengenerate alarm atau alert pada saat thresholdnya sudah tersentuh. Artinya dia menginformasikan bahwa peralatan itu sudah mengalami kegagalan. Seperti itu. Nah, bagaimana bila kita ingin mengetahui potensi kerusakan atau kegagalan sebelum kerusakan itu terjadi? Nah, kita beranjak ke solusi selanjutnya, yaitu predictive and prescriptive maintenance. Di sini solusi yang digunakan adalah AVEVA Predictive Analytics. Jadi AVEVA Predictive Analytics ini merupakan solusi yang dapat menginformasikan, memberikan early warning terhadap suatu potensi kegagalan yang ada di suatu peralatan dengan menggunakan data-data yang berasal dari peralatan tersebut. Jadi kita meleverage menggunakan data-data yang ada dari peralatan, kemudian dianalisa dengan algoritma AI dan machine learning yang ada di Predictive Analytics. Kemudian dari output dari monitoring tersebut, dia akan dapat memberikan informasi apabila terdeteksi adanya anomali yang akan mengarah ke potential failure, maka akan di-generate alert atau alarm. Kemudian juga dapat diinformasikan diagnosis terhadap potensi failure tersebut dan juga diberikan prescriptive action atau tindakan pencegahannya seperti apa. Nah, diagnosis dan prescriptive action tersebut itu di-generate secara otomatis oleh AVEVA Predictive Analytics itu dengan knowledge yang sudah dimiliki di dalam software AVEVA Predictive Analytics. Nah, kemudian untuk tindakan activity maintenance yang tahapan yang paling tinggi yaitu risk-based maintenance, di mana ini kita dapat menggunakan AVEVA Asset Strategy Optimization yang tadi saya jelaskan di awal merupakan salah satu portfolio dari Asset Performance Management AVEVA. Jadi risk-based maintenance ini mengkombinasikan keseluruhan aktivitas maintenance ini, kemudian disesuaikan dengan criticality dan juga importance atau kepentingan dari tingkat kepentingan dari masing-masing aset yang ada di perusahaan, sehingga tidak terjadi over maintenance atau under maintenance condition, di mana kalau over maintenance condition cost-nya akan lebih besar jatuh ke maintenance, sedangkan pada aset tersebut sebenarnya masih dapat dioptimize lagi. Sedangkan under maintenance berarti peralatan tersebut tidak di-maintain sesuai dengan kondisinya, artinya akan sering terjadi unplanned downtime. Seperti itu. Baik, ini adalah gambaran dari solusi Asset Performance Management dari AVEVA, di mana semua industri analis menempatkan AVEVA dalam leader quadrant. Seperti di sini, Frost Sullivan menempatkan AVEVA dalam kuadran leader, kemudian Verdantix juga menempatkan AVEVA dalam kuadran leader, dan juga IDC. Baik, kita akan memasuki pembahasan lebih detail terkait predictive and prescriptive maintenance dengan solusi AVEVA Predictive Analytics. AVEVA Predictive Analytics itu menggunakan real-time artificial intelligence dan memberikan real-time results. Kita menggunakan algoritma yang dikembangkan oleh AVEVA sendiri.
software AVEVA Predictive Analytics ini sifatnya adalah no-code AI and machine learning. Artinya no-code di sini adalah tidak diperlukan coding dan tidak diperlukan capability untuk data science yang terlalu advance. Jadi di sini kita sudah memudahkan para user untuk dapat mengaplikasikan predictive analytics ini untuk data-data equipment yang mereka miliki. Kemudian fitur selanjutnya adalah advanced alert dan case management, di mana AVEVA Predictive Analytics akan memberikan early warning berupa alert dan juga case management. Bila terdeteksi adanya anomali, maka case tersebut nantinya akan dapat dilakukan tindakan oleh tim-tim yang terkait dan juga dapat diberikan inputan mengenai tindakan apa saja yang sudah dilakukan dan nantinya juga dapat diinputkan kembali ke Predictive Analytics untuk lebih menyempurnakan machine learning-nya, untuk menyempurnakan output diagnostiknya. Kemudian yang ketiga adalah fitur data playback. Ini fungsinya adalah untuk melakukan testing terhadap akurasi dari Predictive Analytics, sehingga kita bisa melihat seberapa akurat Predictive Analytics ini dalam pembuatan modelnya bila kita bandingkan dengan data failure atau data kegagalan di masa lalu. Jadi misalkan kita memiliki data kegagalan di tahun 2022, tanpa kita informasikan kepada Predictive Analytics di bulan apa dia mengalami kegagalan, berdasarkan data tersebut nanti kita jalankan dengan model yang sudah kita bangun di Predictive Analytics, apakah dia bisa mendeteksi kegagalan tersebut di masa lalu, kemudian seberapa lama rentang deteksinya, karena yang kita harapkan adalah early warning. Tentunya kita tidak menginginkan deteksi tersebut terjadi di rentang waktu yang singkat. Kita menginginkan deteksi tersebut mungkin dalam jangka waktu 1 bulan, 2 bulan ke belakang, sehingga bisa ada waktu yang cukup untuk dapat melakukan tindakan antisipasi. Kemudian fitur yang keempat adalah templates, di mana ini sangat berguna untuk apabila kita ingin mengcopy suatu model peralatan terhadap model peralatan yang lain. Jadi misalkan pada saat implementasi kita jalankan untuk satu jenis equipment dulu, misalkan satu turbin di satu lokasi, kemudian setelah sukses kita ingin mengcopy template dari model tersebut ke equipment yang lain, AVEVA memungkinkan untuk melakukan templateisasi seperti itu. Ya, selanjutnya adalah algoritma yang digunakan oleh AVEVA Predictive Analytics. Jadi dalam AVEVA Predictive Analytics kita memiliki satu algoritma yang disebut dengan optics. Jadi optics merupakan algoritma klasterifikasi yang dia dapat mengelompokkan data-data dari parameter dari suatu peralatan sehingga dia dikelompokkan sesuai dengan subgrupnya yang sesuai dengan parameter yang digunakan. Misalkan suatu turbin dia memiliki kompleksitas parameter mulai dari data bearing, kemudian data temperatur, kemudian data pressure-nya, kemudian pressure steam dan lain-lain, itu nanti akan dianalisa secara otomatis oleh Predictive Analytics, sehingga kita tidak perlu melakukan pemisahan parameter satu persatu, dia akan secara otomatis teridentifikasi oleh AVEVA Predictive Analytics dalam proses pembuatan modelnya. Kemudian yang salah satu keunggulan kita adalah optics ini relatif machine learning yang relatif ringan, sehingga dia tidak memerlukan hardware yang terlalu canggih atau yang terlalu berat, dan juga proses iterasinya juga relatif cepat, sehingga dapat memberikan kemudahan kepada user dalam proses pembangunan model hingga proses deployment yang relatif lebih cepat. Ya, ini adalah kegunaan fungsi kenapa kita harus menggunakan solusi predictive solution dalam mengantisipasi kegagalan. Dalam grafik ini dapat dilihat bahwa suatu kegagalan ini bila dapat dideteksi lebih awal, maka dapat mencegah terjadinya catastrophic failure yang berujung pada tingginya repair cost yang dapat terjadi. Jadi ekspektasi kita masih bisa mendeteksi apabila equipment tersebut mengalami degradasi fungsi, kita masih bisa mendeteksinya pada saat equipment dalam kondisi normal. Sehingga dengan demikian kita bisa mencegah melakukan tindakan pencegahan sebelum catastrophic failure ini terjadi. Ya, ini adalah perbandingan antara traditional monitoring approach terhadap predictive asset monitoring. Di gambar ini dapat dilihat bahwa ini merupakan suatu data yang sama. Jadi grafik temperatur terhadap waktu. Di sebelah kiri ini temperatur terhadap waktu, yang kanan juga sama temperatur terhadap waktu. Di mana yang hitamnya adalah signal actual atau real time signal. Dan yang biru di sebelah kanan ini adalah signal estimated signal yang berasal dari algoritma predictive analytics.
Kita bahas yang traditional monitoring dulu. Jadi di traditional monitoring ini suatu data temperatur terhadap waktu, di mana yang garis titik-titik merah ini merupakan threshold-nya atau batasannya. Jadi di sini terlihat bahwa temperatur suatu peralatan tersebut naik turun seiring berjalannya waktu, namun tidak ada signal apapun yang terjadi. Nah, setelah kita analisa dengan predictive analytics, ternyata dari algoritma predictive analytics dia menunjukkan adanya penyimpangan. Jadi predictive analytics ini dia akan membuat estimated signal berdasarkan data yang sudah kita input dan kita buat model dengan AI yang ada dalam machine learning, yang ada dalam predictive analytics, dia di-compare terhadap actual signal, dan pada saat terjadi anomali, terjadi deviasi seperti ini, dia akan memberikan early warning. Nah, di sini dia sudah terdeteksi adanya deviasi, nilainya sudah mulai menyimpang, tapi dapat dilihat bahwa threshold ini belum tersentuh. Artinya di sini peralatan masih berjalan secara normal, secara aman, namun sudah terdeteksi adanya potensi anomali yang harus dianalisa dan diantisipasi lebih jauh. Nah, ini gambarannya terhadap kondisi realnya seperti apa. Jadi contohnya di sini adalah outboard bearing temperatur, ini data realnya, dapat dilihat di sini datanya naik turun seiring berjalannya waktu. Nah, kemudian ini yang kuning di atas adalah threshold dari DCS-nya. Nah, yang garis biru ini adalah predicted value dari AVEVA Predictive Analytics. Idealnya, garis biru dan garis merah ini akan selalu berhimpitan seiring berjalannya waktu, karena signal biru ini adalah signal kondisi normal yang seharusnya dimiliki oleh suatu peralatan. Nah, di sini, di suatu waktu di bulan Desember ini, dapat dilihat bahwa mulai ada deviasi, di mana garis merah ini lebih tinggi dari garis biru. Nah, disinilah deviasi tersebut terbaca sebagai suatu potensi anomali yang harus dianalisa lebih lanjut. Nah, di sini predictive analytics akan mulai memberikan alert apabila dia sudah menyentuh threshold. Biasanya kalau terdeviasi sekitar 5% dia memberikan alert. Tapi kalau deviasi tersebut semakin besar dan semakin bertambah dan melewati threshold 10%, maka dia akan mengenerate alarm. Alert dan alarm ini akan dikirimkan kepada pihak-pihak yang terkait yang sudah kita register dalam predictive analytics, sehingga dapat segera diantisipasi dan segera dianalisa. Nah, ini adalah gambaran bagaimana pembuatan model dalam AVEVA Predictive Analytics. Jadi AVEVA Predictive Analytics itu akan mengkomparasi multiple variabel, multiple parameter yang ada di suatu peralatan. Jadi dia tidak hanya menganalisis temperatur atau vibrasi secara terpisah, tapi dia akan mengkorelasikan antara si temperatur dengan vibrasi, dengan RPM, dengan motor current, dan lain-lain. Sebagai gambaran di sini saya hanya menampilkan secara 2 dimensi saja. Namun dalam realitanya ini akan terdiri dari berbagai macam dimensi dan parameter yang saling berkorelasi. Nah, di sini umumnya yang kita lakukan dalam proses pembuatan model di AVEVA Predictive Analytics, kita akan membutuhkan data pada saat equipment berjalan secara normal. Jadi umumnya kita akan meminta data historical kapan peralatan tersebut berjalan normal dalam waktu misalkan 3-6 bulan ke belakang. Nah, data tersebut kita akan masukkan dalam algoritma predictive analytics dan nantinya akan terbentuk klaster-klaster seperti ini. Ya. Jadi data-data tersebut setelah dimasukkan, maka dia akan terbentuk klaster-klaster di dalam predictive analytics yang akan kita tentukan sebagai kondisi normalnya. Dari pattern yang sudah terbentuk ini, nantinya predictive analytics akan meng-create pattern, predicted pattern di masa depan pada saat dijalankan dengan real-time datanya. Nah, pada saat real-time data itu dimasukkan, dia akan dibandingkan terhadap kotak-kotak ini. Apabila dia berada di dalam kotak, maka dia terbaca sebagai data normal. Namun pada saat dia berada di luar kotak ini, misalkan yang titik-titik merah ini, dia akan terbaca sebagai suatu anomali. Nah, disinilah pada saat terdeteksi anomali itu dia akan mengenerate alert atau alarm di predictive analytics. Namun dapat dilihat bahwa sebenarnya secara threshold real time-nya dia masih belum tercapai. Jadi dia masih jauh dari threshold-nya, namun sudah mampu memberikan alert atau warning mengenai suatu anomali yang sudah mulai terjadi pada peralatan tersebut. Nah, ini adalah proses model building dalam AVEVA Predictive Analytics. Jadi yang kita lakukan, kita akan membersihkan data yang kita dapatkan dari customer. Umumnya mungkin ada noise-noise yang terjadi, itu semuanya dapat dilakukan dalam Predictive Analytics secara mudah dengan visual inspection. Dapat dilihat di sini ada titik-titik seperti ini, nanti tampilannya kurang lebih seperti di dalam kotak ini.
kita akan bersihkan titik-titik yang berada di luar grup kumpulan utama seperti ini. Kemudian dari situ kita akan masukkan algoritma predictive analytics bisa menggunakan LSH atau optics clustering dengan multidimensional clustering. Jadi kita akan gabungkan semua parameter yang masuk yang saling berkorelasi. Jadi dari multidimensional clustering itu akan dibentuk beberapa cluster model yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam pembuatan predicted value yang akan dibandingkan terhadap real time data di peralatan. Nah, cluster ini disebut dengan normal operational profile yang akan di-compare dengan actual condition dengan membandingkan antara runtime data ini terhadap nearest match atau angka yang ada di dalam kotak-kotak yang tadi saya tunjukkan di awal. Nah, salah satu fitur yang ada di AVEVA Predictive Analytics adalah bagaimana cara mencegah false alarm. Di mana ini umumnya terjadi kalau misalkan suatu solusi prediktif dia mendeteksi suatu alert, tapi kemungkinan alert itu bisa diakibatkan oleh noise, oleh mungkin gangguan sensor. Nah, di AVEVA Predictive Analytics kita mengantisipasinya dengan menggunakan persistent window. Jadi di sini kita setting misalkan 11/12, artinya dalam 12 kali data yang dianalisa itu si anomali ini harus terjadi 11 kali secara berturut-turut. Apabila dia hanya terjadi 2 kali atau 3 kali dalam 12 kejadian, maka dia tidak akan mengenerate alert atau alarm. Itu cara kita dalam mengantisipasi terjadinya potensi false alarm yang dapat menimbulkan nantinya kesalahan dalam analisa. Jadi kita juga sudah memiliki toolnya untuk mencegah terjadinya false alarm. Nah, nantinya output dari predictive analytics itu berupa overall model residual. Di mana overall model residual ini merupakan gabungan dari deviasi, di mana tadi yang saya jelaskan bahwa normal operational profile ini dia akan dikomparasikan terhadap runtime data atau real time datanya, kemudian dibandingkan bila ada deviasi dia akan dihitung seberapa besar deviasinya terhadap nilai yang sudah diprediksi. Bila nilai deviasi tersebut lebih dari 5%, maka dia akan mengenerate alert atau yang berwarna orange ini. Apabila dia lebih dari 10%, artinya anomali semakin parah, dia akan mengenerate warning yang warna merah ini. Nah, nantinya akan kita analisa dari OMR alarm ini. Kita akan tentunya ingin mengetahui siapa kontributor utama dari anomali ini. Siapa bad actor dari deviasi ini. Jadi kita di sini dapat mengetahui bahwa mungkin deviasi tersebut diakibatkan oleh dari sensor vibrasi atau dari sensor temperatur. Dari situ kita dapat mengetahui seberapa besar kontribusi dia terhadap deviasi yang terjadi. Nah, kemudian kita juga dapat mengetahui potensi failure apa yang akan terjadi. Inilah yang merupakan value utama dari predictive analytics, di mana kita memiliki knowledge untuk dapat memberikan informasi tentang potensi failure apa yang terjadi terhadap anomali yang saat ini dideteksi oleh predictive analytics. Jadi potential failure ini dia akan memberikan deskripsi failure di bearing sekian, kemudian langkah penyebabnya adalah sekian, dan nanti antisipasinya seperti apa. Kita sudah memiliki library-nya. Nah, kemudian tentunya dari alat yang sudah di-generate tersebut, kita harus melakukan suatu tindakan. Nah, tindakan tersebut juga dapat di-track di predictive analytics dengan yang namanya case management. Jadi kita dapat mengetahui tindakan-tindakan apa saja yang sudah dilakukan terhadap tersebut. Apakah sudah dilakukan suatu action, ataukah masih dibiarkan atau baru dinotis, itu semuanya statusnya ada di sini. Dan ini dapat diintegrasikan dengan EAM atau CMMS yang ada di perusahaan, misalkan menggunakan SAP atau menggunakan IBM, itu bisa diintegrasikan. Nah, apabila kita sudah mendeteksi suatu anomali, kemudian apa yang akan kita lakukan? Nah, langkah best practice yang umumnya dilakukan dalam predictive analytics adalah kita ingin mengetahui sensor apa yang berkontribusi, yang tadi saya jelaskan, kemudian potensi failure yang apa yang akan terjadi, kemudian yang terakhir adalah mengetahui seberapa urgent atau seberapa lama waktu yang kita miliki sampai catastrophic failure itu betul-betul terjadi. Nah, di sini AVEVA Predictive Analytics ini adalah suatu contoh dashboardnya. Nanti akan saya tunjukkan dalam demo. Jadi yang pertama ini adalah overall health indication, yaitu OMR yang tadi, overall model residual. Jadi dia merupakan dikalkulasi dari deviasi-deviasi yang dimunculkan oleh masing-masing sensor atau parameter.
Kemudian yang di level 2 ini adalah signal contribution. Jadi ini sumber dari deviasi tersebut berasal dari sensor apa saja. Kemudian yang ketiga adalah fault diagnostic. Jadi di sini ada probability isu apa yang akan muncul dan juga diagnosisnya apa dan prescriptive action-nya apa saja. Kemudian yang terakhir di bawah adalah tentunya kita ingin mengetahui actual signalnya itu seperti apa, kenapa dia dianggap menyimpang, seberapa besar penyimpangannya. Itu dapat dilihat dalam signal actual versus predictive. Nah, tentunya kita ini yang tadi saya sampaikan bahwa kita dapat mengetahui diagnosisnya, deskripsi dari diagnosisnya, dan juga next step atau prescriptive action apa saja yang harus dilakukan untuk mengantisipasi failure tersebut. Nah, ini adalah fitur forecast review-nya, di mana kita dapat mengetahui pada saat dia mulai terdeteksi suatu anomali, berapa lama sisa waktu yang masih kita miliki untuk dapat mengantisipasi anomali tersebut. Nah, kemudian ini untuk web alert management and diagnosis, di mana ini merupakan dashboard untuk monitoring, sehingga kita segera dapat mengetahui equipment apa saja yang saat ini statusnya alert atau statusnya warning, dan apa saja yang sudah dilakukan terhadap informasi alert tersebut. Nah, ini adalah jenis-jenis equipment apa saja yang dapat dimodelkan dalam predictive analytics. Tentunya dengan pengalaman kita dalam melayani berbagai macam industri selama puluhan tahun, kita memiliki knowledge untuk dapat memodelkan berbagai macam equipment, mulai dari rotating equipment sampai dengan static equipment. Jadi rotating equipment seperti kompresor, pompa, gas turbine, steam turbine, berbagai macam jenis turbine dan engine, motor, boiler, motor dan mills, kita semuanya bisa. Kemudian untuk static equipment seperti heat exchanger, reaktor, kemudian mills, itu kita juga, boilers, itu kita juga bisa modelkan dalam predictive analytics. Ya, ini adalah salah satu fitur predictive analytics yang akan memudahkan dalam deployment dalam skala besar. Jadi misalkan umumnya yang dilakukan untuk predictive analytics itu kita lakukan implementasi untuk satu equipment dulu, di mana tentunya kita ingin mengakses seberapa akurat predictive analytics itu dalam memberikan analisanya. Nah, nantinya kalau memang dirasa model tersebut sudah akurat dan ingin dikembangkan ke equipment yang lain, kita tidak perlu mengulang proses implementasi di awal dari nol. Kita sudah memiliki template-nya untuk di-copy ke equipment-equipment yang lain. Nah, tentunya kita memiliki best-in-class fault diagnostic yang sudah proven di berbagai macam industri dan memberikan value yang dapat memberikan justifikasi kepada customer untuk berinvestasi di predictive analytics ini. Kemudian capability untuk time to failure forecast yang tadi saya jelaskan dapat menginformasikan sisa waktu yang kita miliki sampai dengan dia mengalami kegagalan, sehingga dapat dilakukan antisipasi atau mungkin perencanaan kapan harus dilakukan shutdown. Kita dapat informasikan kepada tim produksi bahwa kemungkinan dalam 3 bulan ke depan ini akan mengalami kerusakan, sehingga mungkin harus direncanakan untuk plan shutdown-nya. Gitu. Kemudian case management, di mana ini merupakan platform untuk komunikasi antara tim yang ada di lapangan terhadap aplikasi predictive analytics ini, sehingga tentunya memang kita memiliki template prescriptive action apa saja yang harus dilakukan, tapi apabila nanti di lapangan ternyata ada temuan-temuan baru, itu juga dapat diupdate di predictive analytics, sehingga dapat nanti menambahkan, mengenhance insight apa saja yang nanti dapat dikeluarkan oleh predictive analytics. Nah, kemudian kembali lagi, karena AVEVA Predictive Analytics ini merupakan satu kesatuan dari seluruh solusi AVEVA, di mana termasuk di dalamnya adalah solusi PI system. Jadi kita dapat integrasikan secara lebih detail dengan solusi dari PI. Dengan PI Vision kita dapat lakukan berikan dashboard untuk dapat menginformasikan kepada kondisi kesehatan aset secara keseluruhan. Nah, ini adalah summary atau ringkasan terhadap fitur-fitur apa saja dan value apa saja yang dapat diberikan oleh AVEVA Predictive Analytics. Yang pertama adalah tentunya kita sudah memiliki pre-built model templates. Dari pengalaman AVEVA membangun model predictive analytics untuk berbagai macam equipment di berbagai macam industri. Kemudian automated model building untuk memudahkan scalability rollout model AVEVA ini untuk berbagai macam peralatan. Kemudian model backtesting and validation yang ini digunakan untuk dapat mengetahui seberapa akurat model yang kita bangun di predictive analytics. Kemudian alat workflow, di mana ini tentunya dapat membantu
dalam melakukan tindakan apa saja yang harus segera dilakukan terkait informasi anomali yang dihasilkan oleh predictive analytics. Kembali lagi, predictive analytics ini sifatnya adalah brand agnostik, jadi kita bisa integrasikan dengan berbagai macam solusi EAM atau CMMS yang ada di customer. Kemudian berikutnya adalah fault diagnostic, di mana ini merupakan satu keunggulan kita, di mana predictive analytics dapat memberikan informasi terkait potensi failure apa yang akan terjadi, dan juga tindakan pencegahan apa, prescriptive action apa saja yang harus dilakukan. Kemudian case management sebagai sarana kita untuk berkomunikasi dengan tim yang ada di lapangan dan dapat memberikan input atau feedback untuk AVEVA Predictive Analytics. Kemudian yang terakhir adalah time to failure forecasting, untuk dapat memberikan informasi sisa waktu yang kita miliki sampai dengan peralatan tersebut mengalami kegagalan. Baik, selanjutnya mungkin saya akan sedikit berbicara tentang use case kita, tentang customer reference kita. Kita sudah men-serve berbagai macam industri, mulai dari chemical dan petrochemical, diantaranya ada Petronas Fertilizer yang sudah menggunakan predictive analytics di berbagai macam equipment-nya. Kemudian SCG Chemical dari Thailand juga menggunakan AVEVA Predictive Analytics dalam mencegah unplanned downtime dan shutting down, sehingga mereka sampai hingga mencapai ROI 9 kali dalam waktu 6 bulan dengan menggunakan AVEVA Predictive Analytics. Kemudian dari BASF ini malah mereka mengimplementasikan Predictive Analytics di keseluruhan plan-nya di seluruh dunia. Kemudian Air Liquide juga merupakan salah satu customer kita dalam Predictive Analytics. Nah, kemudian di Oil and Gas tentunya juga merupakan salah satu pengguna terbesar kita. Salah satunya ada di Total, mereka mengimplementasikan Predictive Analytics. Kemudian ada lagi Petronas tentunya, Petronas juga menggunakan AVEVA Predictive Analytics. Untuk di Indonesia sendiri ada dari Medco dan dari Kilang Pertamina Internasional, mereka juga merupakan pengguna dari AVEVA Predictive Analytics. Geothermal juga ada. Nanti ada lagi, Pak. Di mining, metal, and mineral, salah satu user kita adalah dari Nexa Resources Brazil. Mereka gunakan untuk meningkatkan reliability di zinc smelter mereka. Kemudian Votorantim Cimentos, ini dari semen industri. Dari semen industri juga menggunakan solusi predictive analytics untuk mengurangi maintenance cost hingga 10%. Karena dengan menggunakan predictive analytics, mereka bisa mengoptimize proses maintenance-nya hingga mereka memungkinkan untuk dapat mengurangi maintenance cost-nya hingga 10% dan meningkatkan reliability-nya hingga 6%. Kemudian dari sisi power generation, dari Norsk Hydro Brazil, kemudian Ontario Power and Generation, dan ada dari Enel Geothermal. Enel Geothermal mereka menggunakan predictive analytics ini tidak hanya untuk proses maintenance-nya saja, tapi juga dalam mengoptimize produksi listrik yang mereka hasilkan terhadap steam geothermal yang mereka miliki. Di Indonesia sendiri kita juga sudah mengimplementasikan di Geodipa dengan Tiara. Jadi Geodipa juga menggunakan predictive analytics. Kemudian ada dari Suez. Untuk industri pulp and paper, kita juga ada beberapa contoh. Yang pertama International Paper, di mana mereka dengan AVEVA Predictive Analytics ini mengurangi reliability issue sampai dengan 70%. Kemudian mengurangi jam downtime-nya hingga 77%. Ini berdasarkan data komparasi antara 2 tahun baseline terhadap hasil 2 tahun menggunakan predictive analytics. Kemudian ada lagi dari Klabin, dari Brazil, mereka juga berhasil mendapatkan value dari AVEVA Predictive Analytics. Ya, oke. Untuk sesi presentasinya mungkin sampai di sini. Saya akan lanjutkan dulu ke sesi demonya. Mohon izin untuk saya ganti share screen-nya. Ini kayaknya banyak pertanyaan, Pak. Ini kalau saya hitung itu mungkin ada sekitar 20 kali pertanyaan. Ya. Mungkin nanti kita coba pilah-pilah kira-kira mana aja yang bisa di-cover dulu pertanyaannya. Oke. Lalu nanti bisa kita apabila memang nanti ada yang kurang, nanti akan kita kasih ke Mas Wisnu, nanti akan kita reply. Siap. Nanti kita reply ke email ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk memasukkan emailnya juga dan nomor teleponnya juga agar kita bisa respon setelah apabila nanti ada pertanyaan yang belum sempat dijawab ya.